Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok F Paralel E Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur ingin mempresentasikan mengenai modul pengecatan jasa teknik aplikasi mikrobiologi industri. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yustika Chandra Kania, NPM 1903 10 10 190, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Fardanis Kuria, NPM 1903 10 10 189. Untuk yang pertama ada pengecatan jasa teknik. Untuk definisinya adalah pewarnaan jasa teknik merupakan salah satu cara untuk mengamati karakteristik mikroorganisme yang meliputi morfologi sel, pengelompokan sel, dan struktur-struktur yang spesifik. Dengan adanya suatu pewarnaan, struktur sel, bakteri, atau mikroorganisme akan terlihat lebih jelas. Adapun tujuan dari pengecatan jasad teknik ini yaitu yang pertama untuk mempermudah melihat bentuk jasad baik bakteri ataupun fungi. Yang kedua untuk memperjelas ukuran dan bentuk jasad teknik. Yang ketiga melihat struktur luar dan apabila memungkinkan juga struktur dalam jasad tekniknya. Yang terakhir yaitu untuk melihat reaksi jasad teknik terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia yang ada akan dapat diketahui. Prinsip dari pengecatan jasa teknik adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarnaan yang disebut kromogen. Terjadi ikatan ion karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarnaan. Prinsip pewarnaan bakteri ini untuk mengetahui kemampuan dinding sel yang mengikat zat warna dasar setelah pencucian dengan alkohol 70%. Jadi ada apa saja sih metode pengecatan jasa teknik? Yang pertama ada pengecatan sederhana, di mana teknik pengecatan sederhana ini hanya menggunakan satu jenis senyawa pewarna. Pewarna tunggal yang biasanya digunakan dalam pewarnaan sederhana, misalnya seperti methylene blue, basic fuchsin, dan kristal violet. Kemudian ada juga metode pengecatan diferensial atau pengecatan khusus, di mana teknik pewarnaan diferensial ini merupakan teknik pewarnaan yang menggunakan senyawa pewarna lebih dari satu jenis. Mekanisme dari pewarnaan sederhana adalah di mana pewarnaan sederhana ini bersifat basa dan alkalin atau kromofritnya bermuatan positif. Sedangkan sitoplasma bakteri bersifat basofilik atau suka terhadap basa, sehingga terjadilah gaya tarik antara komponen kromofor pada pewarna dengan sel bakteri. Hal tersebut menyebabkan bakteri dapat menyerap pewarna dengan baik. Contoh pewarnaan sederhana yaitu pewarnaan asam dan pewarnaan basah. Kedua teknik pewarnaan ini hanya menggunakan satu jenis pewarna. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa salah satu contoh dari teknik pengecatan sederhana yaitu ada pewarnaan basa dan ada pewarnaan asam. Yang pertama, pewarnaan asam. Pewarnaan asam ini dapat terjadi karena bila senyawa pewarna bermuatan negatif dalam kondisi pH mendekati netral, dinding sel bakteri cenderung bermuatan negatif, sehingga pewarna asam yang bermuatan negatif akan ditolak oleh dinding sel, maka sel tidak berwarna. Pewarna asam ini disebut pewarna negatif. Contoh pewarna asam misalnya ada tinta Cina, larutan nikrosin, asam pikrat, eosin, dan lain sebagainya.
Kemudian contoh berikutnya dari teknik pewarnaan sederhana yaitu ada pewarnaan basa. Pewarnaan basa bisa terjadi apabila senyawa pewarna bersifat positif sehingga akan sehingga pewarna tersebut akan diikat oleh dinding sel bakteri dan sel bakteri ini jadi berwarna dan terlihat. Contoh dari pewarna basa misalnya ada methylene blue, crystal violet, safranin, dan lain sebagainya. Kemudian ada macam-macam dari pengecatan diferensial atau pengecatan khusus. Untuk pewarnaan gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi gram positif dan gram negatif. Berdasarkan sifat kimia dan sifat fisik dinding sel mereka, yang pertama ada bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu. Kemudian untuk bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu yang gelap setelah dicuci dengan alkohol. Kemudian ada pewarnaan Ziel-Nielsen yang bertujuan untuk mengelompokkan bakteri yang tahan terhadap asam dan tidak tahan terhadap asam. Bakteri tahan asam memiliki warna yang merah dan bakteri tidak tahan asam akan berwarna biru. Pada pewarnaan Ziel-Nielsen, lapisan atau pori-pori lipid pada bakteri akan melebur sehingga zat warna dapat masuk ke dalam tubuh bakteri. Bila preparat dingin, zat warna tidak dapat terlepas kembali walaupun dilunturkan dengan asam. Berbeda dengan bakteri tidak tahan asam, yang zat warna pertama akan luntur sehingga mengambil zat warna kedua pada pewarnaan kedua. Contoh pewarnaan diferensial atau pewarnaan khusus berikutnya yaitu ada pewarnaan negatif. Pewarnaan negatif dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana seperti Spirocheta. Pewarnaan negatif bertujuan untuk memberikan warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Hal tersebut dapat terjadi karena pada pewarnaan negatif, pewarna yang digunakan adalah pewarna asam dan memiliki komponen kromoforik yang bermuatan negatif, yang juga dimiliki oleh sitoplasma bakteri, sehingga pewarna tidak dapat menembus atau berpenetrasi ke dalam sel bakteri karena negatif charge pada permukaan sel bakteri. Berikutnya ada pewarnaan flagela. Prinsip dari pewarnaan flagela adalah membuat organel tersebut dapat dilihat dengan cara melapisinya dengan mordan dalam jumlah yang cukup. Pada pewarnaan flagela, larutan kristal violet bertindak sebagai pewarna utama, sedangkan asam tannic dan aluminium kalium sulfat bertindak sebagai mordan. Kristal violet akan membentuk endapan di sekitar flagel sehingga meningkatkan ukuran nyata dari flagela. Untuk perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, yang pertama pada sifatnya, yaitu komposisi dinding sel. Pada bakteri gram positif, kandungan lipidnya rendah, yaitu sekitar 1-4%. Untuk bakteri gram negatif, kandungan lipidnya tinggi, yaitu 11-22%. Untuk ketahanan terhadap penisilin, pada bakteri gram positif lebih sensitif, sedangkan pada bakteri gram negatif lebih tahan. Kemudian pada pengamatan oleh pewarna basa, pada bakteri gram positif lebih dihambat, sedangkan pada bakteri gram negatif kurang dihambat. Kemudian untuk kebutuhan nutrisinya, pada bakteri gram positif kebanyakan spesies relatif kompleks, sedangkan untuk bakteri gram negatif relatif sederhana. Kemudian yang terakhir, pada ketahanan terhadap perlakuan fisik, untuk bakteri gram positif lebih tahan, sedangkan untuk bakteri gram negatif kurang tahan. Dalam pelaksanaannya, pengecatan jasa teknik juga diperlukan suatu senyawa yang bernama reagen. Jadi ada beberapa
jenis reagen yang digunakan dalam pengecatan jasa teknik. Yang pertama misalnya ada Hagger's Crystal Violet Solution atau Initial Stain, kemudian ada Luckol's Iodine Solution atau Mordan, yang ketiga ada Alcohol Solution atau Decolorizer, yang terakhir ada Sapranin atau Carbol Fusion atau Counter Stain. Kemudian ada fiksasi, di mana fiksasi ini merupakan proses pencelupan yang bertujuan untuk mengunci zat warna yang masuk ke dalam serat agar warna yang dihasilkan tidak mudah pudar atau luntur. Fiksasi ini dilakukan dengan menambahkan bahan yang mengandung kompleks logam. Bahan fiksasi yang biasanya digunakan antara lain kapur, tawas, dan tunjung. Untuk macam-macam dari cara fiksasi ada dua. Yang pertama cara kering, di mana dengan dipanaskan menggunakan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Untuk cara yang basah, dilakukan dengan merendam gelas benda yang diberi kuman, misalnya dalam alkohol, formalin, dan lain-lain. Baik, berikutnya ada hasil pengamatan dari percobaan yang kami lakukan. Yang pertama ada pengamatan secara mikroskopis mikroorganisme atau jasa teknik berupa yeast yang dengan menggunakan media agar. Yang pertama dalam percobaan ini dilakukan metode pengecatan sederhana. Adapun gambarnya ada di sebelah kiri saya, di mana secara pengamatan mikroskopis diperoleh hasil bahwa dengan pengecatan sederhana, mikroorganisme yeast ini menghasilkan latar berwarna merah muda, kemudian bakterinya berwarna ungu. Yang berikutnya, dengan metode pewarnaan gram, diperoleh hasil bakteri atau jasa teknik yeast berlatar berwarna merah muda, kemudian bakterinya berwarna ungu. Yang ketiga, dengan metode Ziehl-Neelsen diperoleh latar berwarna putih dan kemudian bakterinya berwarna biru. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.